Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Kepala Instansi Perpika dan Direktur BWP Kabupaten Cirebon, hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, atas segala limpahan taufik dan hidayah kita semua senantiasa diberikan nikmat sehat lahir dan batin. Pada hari ini kita semua dapat berkumpul untuk menghadiri rapat paripurna DPRD yang beracara penyampaian anggaran LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020, perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021, dan perubahan komposisi fraksi Partai Demokrasi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua akan menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin. Amin. Rapat paripurna DPR yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Marilah kita memasuki acara pokok. Rapat paripurna DPR hari ini dihadiri oleh 26 dan 50 orang anggota DPR yang terhormat. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 84 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan suara terbanyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD Senin tanggal 29 Maret 2021 yang beracara penyampaian anggaran LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020, perubahan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Kabupaten Cirebon tahun 2021, dan perubahan komposisi fraksi Partai Demokrat dengan resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Tadi di absen memang tertera ada beberapa 26, tapi mohon itu secara sama. Apakah ini sudah memang secara fakta juga sudah dimengerti? Baik. Pak, Coba dihitung ya. yang tadi 50%. Coba yang masih di fraksi kelihatan, mungkin ada yang di belakang atau yang lagi di toilet. Ada yang di fraksi menjawab. Jadi secara absen ini berapa? Cukup ya. Baik. Kami ulang ini. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara rapat paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian pada pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan tersebut sebagai bahan untuk penyusunan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan peraturan daerah kepala daerah dan atau kebijakan strategis kepala daerah.
sesuai dengan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon nomor 130.1419/6 tanggal 26 Februari 2021 perihal permohonan ajuan jadwal penyampaian LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020 untuk diadakan dalam rapat paripurna DPD. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pada kesempatan rapat paripurna DPD sekarang ini diacarakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang memuat informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2020. Selanjutnya, marilah kita ikuti pidato Bupati Cirebon yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Wakil Bupati Cirebon untuk menyampaikan antara laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati untuk tahun anggaran 2020. Kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati Cirebon, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon serta Ketua Pengadilan Kabupaten Cirebon, yang saya hormati seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan yang saya hormati pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan LSM, insan pers, dan hadirin para undangan sekalian yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahmi untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Cirebon akhir tahun anggaran 2020. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya yang senantiasa menjadi suri teladan yang sempurna bagi segenap umat hingga akhir zaman. Mengawali penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban ini, perkenankan kami menyampaikan rasa prihatin atas apa yang telah kita alami, yaitu wabah virus corona COVID-19 yang menimpa bangsa kita sudah lebih setahun, dan di Kabupaten Cirebon tidak sedikit menelan korban jiwa. Dampak imbas musibah COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor kehidupan sosial, budaya, agama, perekonomian, pariwisata, investasi, dan lain-lain, termasuk banyak juga program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maupun adanya refocusing anggaran sebagai imbas dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu, memerlukan dukungan dan penanganan yang serius dari semua pihak untuk mencegah dampak yang lebih parah dan penyebarannya. Saat ini pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi Sinovac kepada semua unsur medis, aparatur, dan masyarakat sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, di samping harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.
Diharapkan kepada jajaran pemerintah, jajaran Puspida dan seluruh unsur masyarakat untuk mendukung dan tetap bersinergi dan berkoordinasi serta bersiaga dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 ini. Diharapkan pula kita bersama-sama menjaga stamina, kesehatan, dan imunitas, serta yang tak kalah pentingnya harus tetap berdoa dan berusaha serta tawakal, yakin bahwa ini semua akan segera selesai berlalu dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Semoga dengan upaya-upaya yang kita lakukan musibah COVID-19 ini segera berakhir, sehingga sektor-sektor kehidupan sosial budaya, agama, perekonomian, pariwisata, investasi bisa pulih kembali. Hadirin undangan yang berbahagia, kami juga ingin memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada DPRD Kabupaten Cirebon dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah menjalin komunikasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Begitu pula kepada para pimpinan partai, pimpinan dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah, serta Ketua Pengadilan Kabupaten Cirebon dan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah yang terus memberikan dukungan dalam mewujudkan pembangunan daerah untuk mengarah kepada Cirebon yang lebih baik lagi. Secara khusus, kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, organisasi kemasyarakatan, komunitas, LSM, dan insan pers atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Cirebon akhir tahun anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tahun Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ adalah bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap hasil kinerja yang telah kita capai selama 1 tahun anggaran. Anggaran yang kita belanjakan pada tahun 2020 tentu harus kita pertanggungjawabkan, bukan hanya berupa bukti pembelanjaan saja, namun juga dengan membuktikan apa saja yang dibelanjakan sesuai tidak dengan rencana yang akan dibelanjakan, bermanfaat atau tidak yang dibelanjakan, hingga sesuai tidak dengan tujuan yang ingin diperoleh dari belanja dimaksud. Laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ akhir tahun anggaran 2020 disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahun 2020. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, mengawali laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ akhir tahun anggaran 2020 ini dengan penjelasan tentang pengelolaan keuangan daerah. 1. Pendapatan daerah tahun anggaran 2020 dari target sebesar 3,858 triliun rupiah lebih dapat direalisasikan sebesar 3,248 triliun rupiah atau lebih, atau tercapai sebesar
84,18% dari target yang telah ditetapkan. Ada penurunan sebesar 19,08% dari capaian tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah PAD dari target sebesar 565,008 miliar rupiah lebih terrealisasi sebesar 616 miliar rupiah lebih atau tercapai 109,13%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 51,608 miliar rupiah lebih. Capaian pendapatan asli daerah tersebut antara lain dari penerimaan pajak daerah dicapai sebesar 111,81%, penerimaan retribusi daerah dicapai sebesar 101,42%, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 96,67% dan lain-lain. PAD yang sah sebesar 108,59%. B. Dana perimbangan dari target sebesar 2,088 triliun rupiah lebih terrealisasi sebesar 2,021 triliun rupiah lebih atau mencapai 96,81%, belum melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 66,564 miliar rupiah lebih, dengan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 65,15%, dana alokasi umum sebesar 99,96% dan dana alokasi khusus sebesar 94,53%. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target sebesar 1,205 triliun rupiah lebih terrealisasi sebesar 609,834 miliar rupiah lebih atau mencapai 50,60%, belum melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 599,439 miliar rupiah lebih, dengan rincian pendapatan hibah dana BOS dapat direalisasikan sebesar 69,96%. Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya dapat direalisasikan sebesar 85,02%. Dana penyesuaian dan otonomi khusus dapat direalisasikan sebesar 10,34%. Dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar 82,87%. 2. Adapun untuk belanja daerah dianggarkan sebesar 4,146 triliun rupiah lebih dan dapat direalisasikan sebesar 3,235 triliun rupiah atau 78,002%. Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan sebesar 911,323 miliar rupiah lebih, dengan rincian sebagai berikut. A. Belanja operasi dialokasikan sebesar 2,936 triliun rupiah lebih direalisasikan sebesar 2,672 triliun rupiah lebih atau 91,03%. Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan sebesar
1,389 miliar rupiah lebih dengan rincian belanja pegawai dapat direalisasikan sebesar 90,83%. Belanja barang dan jasa dapat direalisasikan sebesar 91,26%. Belanja hibah dapat direalisasikan sebesar 96,37% dan belanja bantuan sosial dapat direalisasikan sebesar 49,97%. B. Belanja modal dialokasikan sebesar 357,509 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 297,045 miliar rupiah lebih atau 83,09%. Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan sebesar 60,46 miliar rupiah lebih. Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar 181,208 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 49,039 miliar rupiah lebih 27,06%. D. Belanja transfer dialokasikan sebesar 671,603 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar 216,030 miliar rupiah lebih atau 32,21%. Belum terpenuhinya target yang telah ditetapkan sebesar 455,300 miliar rupiah lebih dengan rincian belanja bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa dapat direalisasikan sebesar 93,92%. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik dapat direalisasikan sebesar 29,46%. Dari sisi pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2020 dialokasikan pembiayaan neto sebesar 287,834 miliar rupiah lebih dengan realisasi sebesar 288,834 miliar rupiah lebih atau tercapainya 100,35%, melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1 miliar rupiah lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebesar dengan alokasi anggaran sebesar 288,834 miliar rupiah lebih direalisasikan sebesar mencapai 100%. Pengeluaran pembiayaan daerah dengan alokasi anggaran sebesar 1 miliar rupiah yang rencananya digunakan untuk penyertaan modal investasi pemerintah daerah kepada PD BPR direalisasikan sebesar 0%. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan tema pembangunan tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2020, yaitu memacu pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon yang dituangkan dengan 6 prioritas pembangunan daerah, yaitu 1. Peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk berkelanjutan pendidikan dasar. 2. Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik yang bersifat preventif dan kuratif berbasis masyarakat. 3.
penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi daerah, perbatasan dan rawan bencana. 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata berbasis inovasi. 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan berkelanjutan pembangunan. 6. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 terkait dengan RPJMD periode 2019-2024 memiliki sasaran yaitu meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat, berkembangnya sektor wisata berbasis budaya, meningkatnya derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan angka pengangguran, meningkatnya jumlah pemuda Kabupaten Cirebon yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional, meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah, meningkatnya ketahanan pangan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengurangan indeks risiko bencana. Indikator capaian kinerja dari pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut dijelaskan dengan keberhasilan pencapaian secara kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut. Berbudaya, mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akalan yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut. Indikator pencapaiannya antara lain adalah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 34 benda, situs dan kawasan cagar budaya dengan pencapaian 100%, penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 11 kali dari yang direncanakan 8 kali atau mencapai 137,50%. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi 2 karya seni atau mencapai 100%. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu 2 cagar budaya atau mencapai 100%. Capaian kunjungan wisata dengan target 1.315.904 orang hanya mencapai 506.841 orang. Hal tersebut dipengaruhi kondisi COVID-19 dan jumlah destinasi unggulan yang dikembangkan sebanyak 2 lokasi dengan capaian 10,17% dari target 20%. Sejahtera, suatu kondisi di mana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Indikator pencapaiannya antara lain adalah indeks pembangunan manusia mencapai 68,75 poin, naik dibanding tahun 2019, yaitu 68,69 poin. Pendapatan per kapita 22,43 juta per tahun, naik sedikit dibanding tahun 2019, yaitu 22,41 juta per tahun.
Angka melek aksara mencapai 99,73% dari target 96%. Rata-rata lama sekolah mencapai 6,74 tahun dari target 6,78 tahun. Angka lulusan SD mencapai 98,96%. SMP mencapai 95,93%. Ketercapaian APK SD MI 116,22 dan SMP atau MTS 157,08%. Ketercapaian APM SD atau MI 103,75 dan SMP atau MTS 139,56%. Angka kelanjutan SD ke SMP mencapai 82,99%. Ketersediaan lembaga pendidikan non-formal ada 64 PKBM dan 70 LKP. Ketersediaan guru layak mengajar TK 77,18%, SD 97,06% dan SMP 97,63%. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah SD 59,27% dan SMP 75,54%. Umur harapan hidup mencapai 71,99 tahun. Pencapaian Universal Health Coverage UHC kepesertaan JKN-IS 96,05%. Cakupan desa siaga aktif 100%. Persentase puskesmas yang ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang aman dan bermutu 100%. Di puskesmas dan jaringannya sebesar 95%. Angka kemiskinan 11,24%, naik dibanding tahun 2019 yaitu 9,94%. Angka pengangguran terbuka 11,52%, naik dibanding tahun 2019 yaitu 10,28%. Rasio kesempatan kerja mencapai 56,44%, turun dibanding tahun 2019 yaitu 58,96%. Jumlah investor berskala nasional mencapai 237 investor. Jumlah realisasi nilai investasi sebesar 1,313 triliun. Presentasi organisasi pemuda yang aktif 100%. Presentasi pemuda yang berwirausaha atas pembinaan kewirausahaan mencapai 4,12%. Agamis dimaksud bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis, dan produktif. Indikator pencapaiannya antara lain penurunan angka penyakit masyarakat 80%, angka konflik agama 0%, persentase meningkatnya kualitas kehidupan keagamaan melalui forum kerukunan umat 100%. Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu.
Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan peningkatan daya saing yang tinggi, baik di tataran regional maupun nasional, bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja, serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparatur pemerintah, sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global. Maju juga dimaksud sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak. Indikator pencapaian antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi minus 1,08%, penurunan tajam dibanding tahun 2019 yaitu 4,46%, produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar 63,92 kuintal per hektar atau mencapai 100,98% dari target 63,30 kuintal per hektar. Peningkatan angka kebuntingan ternak mencapai 0,6% atau mencapai 120% dari penetapan target sebesar 0,5%. Jumlah produksi garam rakyat 267.068 ton, jumlah produksi olahan ikan 14.520,63 ton, jumlah konsumsi ikan 27,87 kg per kapita. Pertumbuhan industri 1,1% dari target 2,5%. Pencapaian stabilitas harga 10 komoditas pertumbuhan pokok masyarakat yaitu daging sapi lebih kecil dari 0,09%, beras 0,9%, gula pasir 4,7%, minyak goreng 8,9%, daging ayam minus 2,8%, telur ayam 4,5%, kedelai 6,7%, tepung terigu 9,1%, cabai merah dan bawang merah 26,5%. Jenis penerapan teknologi industri 2 jenis. Jumlah IKM yang dibina 293 IKM. Skor pola pangan harapan ketersediaan 69,95 poin. Skor pola pangan harapan konsumsi 91,50 poin. Ketersediaan pangan utama 167,73%. Daerah rawan pangan yang diintervensi tidak ada. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 73,33%. Pengembangan toko tani Indonesia 72 unit. Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat 63,55%.
dari target 97,71%. Persentase SR sambungan rumah air minum 65,07% dari target 70,19%. Persentase SR sambungan rumah air limbah 74,86% dari target 80,89%. Persentase permukiman kumuh 3,73% dari target 2,99%. Presentasi jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik 55,98%. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase 4,56%. Panjang jaringan jalan kabupaten yang terpelihara 498,13 km. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 72,59%. Persentase berkurangnya luas daerah genangan akibat banjir 3,86%. Persentase ketersediaan prasarana dan fasilitas serta tata kelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK 39,67%. Rasio sarana dan prasarana pengujian sesuai standar 100%. Rasio ketersediaan sarana prasarana perhubungan yang layak fungsi 65%. Rasio ketersediaan sarpras pengamanan lalu lintas yang berfungsi dengan baik 51,46%. Presentasi hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu 35,24%. Presentasi hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu 78,48%. Persentase SDA yang terkonservasi 2,27%. Luasan ketersediaan RTH 27,78 hektar. Presentasi pelayanan sampah 8,91%. Indeks kepuasan masyarakat 70 poin. Diraihnya opini BPK atas laporan keuangan daerah dengan predikat wajar tanpa pengecualian. Diraihnya nilai lakip 66,00 poin dengan kategori B. Indeks reformasi birokrasi 56 poin. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik 2,57 poin. Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan. Indikator pencapaiannya antara lain adalah jumlah kasus kriminalitas dan konflik sosial 137 kasus. Angka kriminalitas yang tertangani 16,55 poin dari target 17,70 poin. Indeks resiko bencana 160,08 poin atau mencapai 100% dari target. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Keberhasilan pembangunan saat ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon sebagai refleksi dari kesungguhan dan keseriusan semua pihak yang saling berinteraksi secara harmonis dalam berbagai sektor pembangunan serta pada berbagai tahapan pelaksanaan pembangunan.
tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2020 merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan sehingga di masa mendatang perwujudan visi dan misi Kabupaten Cirebon dapat lebih berkualitas yang sekaligus merupakan sumber pembelajaran bagi berbagai pihak sebagai upaya cepat dan bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Demikian nota pengantar ini saya sampaikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020 yang selanjutnya akan dibahas bersama DPRD yang terhormat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, khususnya dalam upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara wakil Kabupaten Cirebon yang telah menyampaikan acara laporan dana pertanggungjawaban bagi tahun anggaran 2020. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kepada seluruh anggota DPRD kami persilakan untuk mempelajari dan menelaah seluruh pertanggungjawaban yang telah disampaikan dibahas secara internal melalui panitia khusus yang akan dibentuk pada rapat paripurna DPRD pada Rabu tanggal 21 Maret 2021. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, maka DPRD akan ditetapkan dalam keputusan DPRD pada lambat 30 hari setelah LKPJ Bupati diterima dan hasilnya akan disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita masuki acara rapat paripurna DPRD yang kedua, yaitu perubahan Perda tahun 2021. Menindaklanjuti surat saudara Bupati Cirebon nomor 188.343/302 tanggal 18 Februari 2021 tentang penambahan usulan Perda dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Perda telah melakukan pembahasan dengan tim Perda daerah Kabupaten Cirebon yang hasil pembahasannya akan disampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Pada pelapor yang akan menyampaikan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan Perda tahun 2021 ini, persilakan. Semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap hasil pembahasan dan kajian perubahan program pembentukan peraturan daerah tingkat Perda
Kabupaten Cirebon tahun 2021. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bapak Bupati dan Ibu Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat dari daerah, para asisten sekda, staf ahli bupati, rektor Kabupaten Cirebon, Setwan, kepala badan, kepala dinas, kepala kantor, Satpol PP, Direktur SUD, kepala bagian, dan para camat se-Kabupaten Cirebon serta undangan yang kami muliakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dan bersama-sama menghadiri rapat paripurna DPRD dalam acara penetapan dan persetujuan terhadap program perubahan pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberi kepercayaan kepada kami, Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, dalam melaksanakan salah satu fungsi dan tugasnya sebagaimana amanat pasal 52 huruf A dan B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD serta mengkoordinasikan untuk penyusunan properda antara DPRD dan pemerintah daerah. Dengan hasilnya akan kami laporkan ke hadapan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Di samping itu, tidak lupa kami mengaturkan terima kasih kepada Bupati beserta jajarannya telah menyiapkan dan mengusulkan raperda yang akan ditetapkan dalam perubahan properda sebagaimana hasil rapat properda DPRD Kabupaten Cirebon dengan tim raperda pemerintah daerah serta berdasarkan surat dari Bapak Bupati nomor 188.343 garis miring 302 garis miring hukum tanggal 18 Februari 2001 perihal penambahan usulan rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2021, yaitu raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 239 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten kota dilakukan dalam program pembentukan peraturan daerah disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan dengan keputusan DPRD. Ditetapkannya perubahan properda dengan DPRD tentunya memberikan kekuatan dan kepastian hukum dalam melaksanakan salah satu fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah. Rapat peraturan DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya perubahan properda ini, maka jumlah program pembentukan peraturan daerah tahun 2021 yang semula berjumlah 18 raperda menjadi 19 raperda, berarti bersama satu. Penambahan raperda ini yaitu raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum, yang salah satunya dikarenakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan harus berdasarkan perda. Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa perda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2007 tentang perusahaan perdagangan dan jasa yang menjadi prakarsa atas DPRD mengalami perubahan judul, yaitu raperda tentang perubahan bentuk hukum dari perusahaan perdagangan dan jasa menjadi perumda perdagangan dan jasa.
Dengan penambahan satu raperda termaksud di atas, maka perubahan raperda tahun 2021 menjadi 19 raperda. Adapun ke 19 raperda yang dimaksud yaitu 1. Raperda tentang perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah perdagangan dan jasa menjadi perdagangan dan jasa. Pemberangkatan DPRD. 2. Raperda tentang BUMDes dan Badan Usaha Milik Desa Bersama. Pemberangkatan DPRD. 3. Raperda tentang MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pemberangkatan DPRD. 4. Raperda tentang pengelolaan sampah. DPRD. 5. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2018 tentang perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak. DPRD. 6. Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Cirebon. Pemberangkatan Pemda. 7. Raperda tentang kawasan tanpa rokok ATR. Pemda. 8. Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Inisiator Pemda. 9. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan. Pemda. 10. Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2021 sampai tahun 2041. Pemda. 11. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019-2024. Pemda. 12. Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 2 tahun 2015 tentang pemerintah desa dan BPD. Inisiator Pemda. 13. Raperda tentang penyelenggaraan perhubungan. Pemda. 14. Raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah. Pemda. 15. Raperda tentang penyertaan modal kepada perusahaan daerah perdagangan dan jasa. Pemda. 16. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Pemda. 17. Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Pemda. 18. Raperda tentang APBD tahun anggaran 2022. Pemda. Terakhir 19. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Selanjutnya, Properda yang kami sampaikan di atas akan dituangkan dalam naskah rancangan keputusan DPRD tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Oleh karenanya mohon perkenankan di hadapan rapat paripurna ini dapat disetujui dan ditetapkan menjadi perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan DPRD, Saudara Bupati, Saudari Ibu Bupati, beserta tim Raperda pemerintah daerah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan baik dalam pembahasan perubahan Raperda tahun 2020 maupun tahun 2021 dalam penyampaian laporan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan saudara pelapor kepada pemerintahan perwakilan daerah. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Bapak Perda bahwa Properda tahun 2021 terdapat penambahan satu raperda, yaitu raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dalam program pembentukan peraturan daerah, sehingga Properda tahun 2021 yang semula ditetapkan sebanyak 15 raperda menjadi 19 raperda. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat
apakah perubahan Properda tahun 2021 tersebut dapat setujui? Pimpinan, kita biasa ya, mohon maaf pertama saya mohon maaf secara pribadi kepada karena memang satu fraksi, namun karena ada batas dalam sebuah Properda itu bisa dicatat. Ini Yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam beda bos ini. berkaitan dengan isu saklar. Yang ketiga, yang intinya kenapa kita berkeberatan, Saya jelas. Kita jelas. ya pertama, saya secara pribadi mohon maaf pada Bapak Menteri, bukan menyangkal, tapi karena jabatannya sebagai ketua Properda maka menyampaikan entah atas inisiatif siapa. Yang kedua, saya meminta maaf kepada dalam forum ini karena berkaitan dengan isu saklar. Yang ketiga, dalam pantungan ini esensinya saya berkeberatan untuk dimintakan apakah ini setuju atau tidak, karena ini sosialisasi fraksinya saja belum, sosialisasi ke anggotanya saja belum. Jadi bagaimana mungkin kita harus menyetujui apa isinya, bagaimana isinya. Ketika disetujui atau tidak dalam paripurna, maka hal itu akan dibahas dan bisa atau tidak itu akan berjalan, sehingga kami minta persetujuan ini untuk ditunda. Sekalipun itu sudah dikatakan dalam forum ini. Kalau memang tidak bijak, ada aturan yang memang harus dipatuhi, bukan hanya kebijakan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini Bapak mau jawab terkait ada surat dari Bupati terkait untuk penambahan usulan Perda yang sudah disampaikan suratnya pada tanggal 14 Februari 2021. Akhirnya tentunya ini ada dari Pemda mengusulkan penambahan satu raperda terkait perubahan yang Perda nomor padahal karena beda DPP. dan perubahan Perda nomor 7 tahun 2015 tentang keterlibatan umum. Sehingga tadi sudah diteruskan ke Bapeda dan Bapeda sudah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan tim hukum dari pemerintah daerah, dan sehingga kita untuk penambahan itu tentunya kalau untuk kekuatan hukum harus disetujui dalam rapat paripurna. Yang awalnya dulu kita 2021 kesempatan 18 raperda, karena ada usulan baru dari pemerintah daerah, ada penambahan satu, Mas. Jadi apakah penambahan satu itu bisa disetujui untuk dimasukkan dalam Properda tahun 2021 seperti itu? Ya, tentunya kami sangat hormat terhadap Bupati, apalagi surat itu sudah disampaikan terhadap pimpinan dan Properda. Tapi sekali lagi dalam forum ini pimpinan sidang menyerahkan kepada anggota dewan dalam rapat paripurna ini, yang salah satunya tentu ada saya. Bagaimana mungkin saya untuk menyetujui? Ini terkait penambahan. Iya, Nanti pada saat pembahasan tentunya teman-teman anggota yang nanti masuk ke pansusnya akan menerima bahan terkait apa yang nanti akan kita bahas. Kalau itu kembali ke formal, Pak. Secara formal hal itu harus disosialisasikan dulu. Tidak bisa bahwa ini secara parsial cukup dengan pimpinan. Pimpinan itu bagian dari anggota. Anggota dewan secara undang-undang kolektif kolegial. Artinya bahwa apa yang ada di depan itu bagian dari anggota. Ya, ini kan usulan sudah kita terima dan kita teruskan ke Bapeda karena yang terkait untuk peraturan daerah tentunya ada di Bapeda dan mereka sudah berkoordinasi. Ini hanya kita minta persetujuan apakah bisa dimungkinkan untuk bisa ditambahkan dalam Properda 2021, karena kita sudah sepakati di tahun 2021 Properda itu hanya 18 raperda. Nanti terkait pembahasan mengenai teman-teman pasti tentunya nanti ada sosialisasi dong. Nanti ada bahan-bahan yang nanti diserah terimakan dari bagian hukum pemerintah daerah untuk bisa dibahas di DPRD. Nanti berargumentasi. Ketika kita lompat jauh, bukan jauhnya yang kita ukur. Ketika kita lompat tinggi, bukan tingginya yang diukur. Tapi bagaimana lompatan itu dis atau tidak? Nah, disnya utama lompatannya ada di sini. Ketika ini disetujui, mau pembahasan setuju atau tidak itu dalam pembahasan, nanti itu masuk dalam pembahasan. Ini hanya untuk penambahan, bukan mengsahkan enggak tadi apa? Terima kasih pimpinan. Permintaan Mas Jawa ini sebenarnya sederhana. Nggak nyala,
Sabotase. Memang betul untuk penambahan ini kan perlu persetujuan, Pak. Ya tinggal sampaikan saja. Kalau memang itu minta persetujuan, tinggal sampaikan ke Peluraja, setuju atau tidak. Itu aja sederhana mintanya, nggak perlu perdebatan, selesai. Makasih pimpinan. Baik, Pak Pimpinan. Saya rasa yang dimaksud Mas Jawa itu bukan tapi tahapan. Jikalau Propam Perda sudah melakukan rapat dan menyampaikan kepada pimpinan, yang saya teliti kenapa pimpinan tidak merapat dalam rapat konsultasi dengan para pimpinan fraksi bahwa Propam Perda kita itu dan tinggal kita lihat saja di kata tertibnya apakah memang mekanisme seperti itu. Kalau mekanisme seperti itu, sekarang tidak. Seperti halnya hari ini yang rencana rapat pokok pikiran, pimpinan menunda dulu karena belum rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi. Saya rasa yang dimaksud Mas Jawa seperti itu. Ya, kita lihat saja di aturan tatibnya. Kalau dilihat di tatib, saya kira untuk pengusulan penambahan raperda tidak ada, Pak Haji Mustafa. Karena ini berkaitan dengan raperda yang keseluruhan beda pada saat kayak tadi disampaikan pokok-pokok pikiran yang tentunya pokok-pokok pikiran semua dari anggota. Itu. Makanya karena tugas dari Pemperda dalam membentuk, mengusulkan Pemperda itu tugasnya dari Bapak Pemperda. Oleh karena itu enggak nanti pada saat setelah nanti kita tentukan 19 raperda yang akan kita bahas dan kita bagi nanti habis di pansus, baru pada saat itu mangga Pak Mahmud Jawa untuk bisa tadi katanya terkait bahan, mungkin juga bahan sudah dibagikan belum baik mangga mana Pak. Ya, mohon izin pimpinan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi betul seperti apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Wakil Rudiana, bahwa ini adalah paripurna untuk penambahan Propemperda saja yang sudah diusulkan oleh Bapak Bupati. Kita di Bapemperda sudah merapatkan dengan tim bagian hukum Pemda dan kita sepakat untuk memasukkan satu raperda ini tentang perubahan ketertiban umum. Adapun isi dari raperdanya, draft dari raperdanya itu insya Allah akan dihantarkan pada tanggal 31 Maret 2021. Nah, jadi rapat ini hanya untuk penambahan saja. Adapun untuk isi-isinya nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Bupati di tanggal 31 Maret. Begitu Pak Wakil. Enggak Pak Jepang. Karena memang ini perlu persetujuan ketika itu masuk atau tidak, dan itu kan hak kita di ruang paripurna ini. Udah, tinggal sampaikan saja siapa setuju siapa yang tidak, selesai. Kalau memang awal prosesnya tidak benar juga nggak bakalan setuju. Itu aja kalau kita sih. Dan kalau memang ini sangat urgensi, teman-teman pasti setuju kok. Kenapa takut sih? Jadi tidak perlu perdebatan, udah jangan panjang-panjang lah. Makasih. Dengan usul atau tidak di forum itu adalah bagaimana keputusan politik bahwa ini bisa berjalan atau tidak. Tapi yang saya titik beratkan adalah bagaimana ini akan melalui koridor aturan atau tidak, melalui tata tertib atau tidak. Apalagi mohon maaf, tadi saudara Mbak Nova sampai bisa menjadwalkan bahwa nanti tanggal 31 akan ada paripurna. Bapak Pemperda nggak punya hak untuk memberikan jadwal. Yang berhak memberikan jadwal dalam paripurna itu adalah Banmus. Saya salah satu anggotanya. Kan di sini nggak bisa. Oh ya, mohon izin, saya bisa mengambil tanggal 31 Maret itu karena ada di jadwal notifikasi DPRD, bukan saya menjadwalkan sendiri, Pak. Punten. Jadi kita kan punya masing-masing ada notifikasi DPRD di HP-nya masing-masing, itu saya bisa melihat di tanggal 31 Maret ada 2 paripurna. Yang pertama, paripurna pembentukan pansus LKPJ dan paripurna hantaran Pak Bupati terhadap raperda, dan yang akan dihantarkan salah satunya adalah ketertiban umum perubahannya. Begitu Pak. Jadi bukan saya yang menjadwalkan. Itu Bapak Mahmud Jawa jawabannya.
Iya, artinya betapa hebatnya. Saya anggota Banus nih Pak. Ya. Jadwal yang ada di notifikasi rapat paripurna ini jam 9. Harusnya ketika jam 9 dibuka kalau pakai notifikasi. Lantas ketika kurang forum ditunda. Lantas dilanjutkan lagi. Itu notifikasi, itu tatib. Ya. Ketika hal itu bisa dinotifikasi bahwa tanggal 31 hantaran, uang sekarang aja masih dilemparkan apakah disetujui atau tidak. Lantas bagaimana mungkin Pak Bupati tanggal 31 akan menyampaikan? Ya, kalau runtutan namanya, ini kan runtutan. Karena kita tahu bahwa saat ini adalah paripurna terkait perubahan Perda. Yang nantinya tentunya nanti ditindaklanjuti dengan hantaran yang akan disampaikan oleh Bupati dalam hal ini. Karena ini raperdanya dari pihak pemerintah daerah. Artinya secara politis bahwa ini sudah disampaikan dan disetujui. Kalau memang itu sudah direncanakan, ngapain ditawarkan dalam sudah dibahas di Bapeda Pak Mahmud Jawa dengan tim dari bagian hukum pemerintah daerah dan menjadi kesepakatan untuk bisa ditambahkan dalam Perda tahun 2021. Maka Pak Muklisin sebagai ketua Perda. Ya, terima kasih pimpinan rapat. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan yang tertuang di dalam peraturan DPRD tentang tata tertib. Di dalam tatib jelas dijelaskan terkait dengan ala kelengkapan dewan, diantaranya Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah berkoordinasikan dengan pimpinan DPRD dalam hal membahas terkait dengan usulan raperda berjalan untuk bagaimana nanti dibahas dengan tim raperda eksekutif. Dan itu tertuang dalam tatib. Nah, tinggal nanti di dalam usulan perda yang kemarin akan disampaikan dalam rapat paripurna. Tinggal rapat paripurna ini audiensnya teman-teman anggota Dewan Terhormat mau setuju tidak terserah. Jadi pimpinan DPRD hanya menyampaikan terkait usulan. Nah, hari ini adalah terkait perubahan. Kenapa perubahan? Karena berdasarkan surat Pak Bupati terkait dengan perubahan Perda tentang TIBUM, terlibat umum adalah poinnya adalah terkait dengan prokes, yaitu untuk tujuannya adalah mengurangi dan menghilangkan penyebaran lah COVID-19. Tujuannya kan itu. Keinginan Pak Bupati pun mungkin sudah lama bersurat, hanya karena kita adalah banyak kegiatan di DPRD, tinggal teman-teman memahamilah, teman-teman yang memang yang kemarin tahun-tahun kemarin juga memahami bagaimana proses penyampaian perubahan dan perda yang ada, dan itu sekarang yang terjadi adalah masih textbook, artinya sesuai dengan perubahan DPR tentang tata tertib. Jadi silakan pimpinan sampaikan saja kepada rapat paripurna ini setuju atau tidak, tinggal teman-teman nanti yang mempunyai hak masing-masing. Itu saja, terima kasih. Karena yang 18 juga kan lewat persetujuan, masa nambah persetujuan gimana sih? Ngarang aja pada. Baik, terima kasih ya. Kami ulangi nih. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPR yang terhormat. Apakah Baik, saya ulangi ya. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPR yang terhormat. Apakah perubahan Perda tahun 2021 tersebut dapat disetujui? Saya tadi berkeberatan, tentu setuju tidak menyetujui harus ada pemungutan suara. Maka Mas Jawa, nanti persetujuan terkait nanti diterimanya itu nanti di pas pembahasan. Ini hanya untuk penambahan karena ada surat permohonan penambahan dari pihak pemerintah daerah. Baik, paling tidak saya sudah menyampaikan apa yang ada dalam pikiran kita. Saya lah, apa yang ada dalam pikiran saya. Sekali lagi saya mohon maaf bahwa tanggal 31 sudah ada jawaban Bupati, dan sebelum tanggal 31 sudah ditawarkan bahwa ini setuju atau tidak. Saya kira semua bisa ada hal-hal yang ada pemikiran yang dewasa yang bisa melihat ketika tanggal 31 itu adalah apa yang tadi disampaikan, dan sekarang ditawarkan sebelum tanggal 1 setuju atau tidak. Makasih. Ya. Baik, terima kasih, nanti menjadi masukan Mbak Mahmud Jawa. Baik, kami ulangi terakhir nih. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPR yang terhormat. Apakah perubahan Perda tahun 2021 tersebut disetujui? Tidak. Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPR yang terhormat. Selanjutnya 19 raperda yang telah disepakati tersebut akan ditetapkan dan dituangkan dalam keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
tentang perubahan Propemda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Saudara Sekretaris DPRD. Dipersilakan. Kandang material setuju. Perubahan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor 24 tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menimbang A. Bahwa sebagaimana surat Bupati nomor 188.343/302 hukum tanggal 18 Februari tahun 2021 perihal penambahan usulan Raperda dalam program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 dan adanya perubahan nomenklatur Raperda. B. Dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan, pertama, mengubah keputusan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 24 tahun 2020 tentang program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021. Kedua, menambah satu rancangan peraturan daerah yaitu Raperda Kabupaten Cirebon tentang perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Ketiga, mengubah nomenklatur Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 16 tahun 2027 tentang perusahaan perdagangan dan jasa menjadi Raperda tentang perubahan bentuk hukum dari perusahaan daerah perdagangan dan jasa menjadi Perunda Perdagangan dan Jasa. Keempat, perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di sumber pada tanggal 29 Maret 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, Ketua Muhammad Lutfi belum ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, 2. Yang terhormat Bupati Cirebon, 3. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Selesai. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah naskah rancangan keputusan DPRD Kabupaten Cirebon tentang perubahan Propemda Kabupaten Cirebon tahun 2021 dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Untuk melengkapi acara rapat paripurna DPRD hari ini, marilah kita ikuti bersama sambutan Bupati Cirebon sehubungan dengan telah ditetapkannya perubahan Propemda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Kabupaten Cirebon, yang saya hormati seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
bahwa pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dengan agenda penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda Kabupaten Cirebon tahun 2021. Pemerintah daerah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas disetujuinya permohonan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 dengan penambahan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum untuk dibahas dan ditetapkan tahun 2021. Sebagaimana kita alami bersama bahwa COVID-19 belum berakhir, pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah daerah melakukan usaha dan pemberian pemahaman terhadap masyarakat lainnya. Peraturan masyarakat terhadap penetapan protokol kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah daerah untuk mengubah peraturan daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Perubahan Propemperda ini merupakan langkah awal tanggung jawab pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah daerah sebelumnya telah mengundangkan peraturan Bupati Cirebon nomor 53 tahun 2020 tentang penetapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 19 sebagai tindak lanjut instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan pencegahan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur atau peraturan bupati atau wali kota yang membuat ketentuan antara lain mewajibkan mematuhi protokol kesehatan, penegakan disiplin pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya coronavirus 19 dan memuat sanksi terhadap pelanggaran penetapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Pada kenyataannya bahwa implementasi penegakan sanksi administrasi yang diatur dalam peraturan Bupati Cirebon nomor 53 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian virus corona 19 menimbulkan perdebatan di mana masyarakat sudah memahami bahwa pengaturan sanksi seharusnya diatur dalam peraturan daerah. Untuk itu sesuai ketentuan pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengusulkan Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang ketertiban umum sebagai instrumen penegakan hukum pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi corona virus 19. Demikianlah sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Semoga pemerintah daerah dan DPRD tetap bersinergi dalam menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2021. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Saudara Bupati Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maaf, masih ada satu lagi ya. Jawab lupa. Sebelum rapat paripurna DPRD ini kami tutup, perlu kami informasikan bahwa berdasarkan surat dari fraksi Partai Demokrat nomor 006 garing DPC strip Partai Demokrat titik Cirebon garing
2 Romawi garing 2021 tanggal 23 Februari 2021. Dengan ini kami umumkan perubahan komposisi fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Cirebon sebagai berikut. Pembina Bapak Muklisin Nalahuddin SHMH, Bapak Muhammad Surahmat. Ketua fraksi Bapak Herianto ST. Sekretaris Bapak Haji Mahmud Jawa SH. Bendara Ibu Tarseni. Rapat paripurna DPR yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD hari ini yang beracarakan penyampaian hantaran LKPJ Bupati Cirebon tahun anggaran 2020, perubahan program pembentukan peraturan daerah Properda Kabupaten Cirebon tahun 2021, dan perubahan komposisi fraksi Partai Demokrat. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Cirebon beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir, di antaranya 1. Letu Laut Asep Sepudin mewakili dan Lanal Cirebon. 2. Kompol Tutu MSH Kasat Sabara mewakili Kapolres Sumber. 3. Kapten Infanteri Suharyoto dan Ramil mewakili Dandim 0620 Sumber. 4. Ibda Herianto Daops Brimob mewakili dan Brimob Detasemen C Polda Jabar. 5. Leda CPM Dulmin PA Denpom mewakili Denpom Cirebon. 6. Suwanto SHMH Kasipitsus mewakili Kajari Sumber. 7. Letu Arhanud Reja R dan Rai F Arhanud 14 mewakili Danyon Arhanud 14 Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini secara virtual. Serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat paripurna DPRD hari ini. Dengan ini, rapat paripurna DPRD ke-1 masa persidangan kedua tahun sidang 2021 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan komisi dan pimpinan fraksi nanti langsung ke atas, ada rapat konsultasi dengan pimpinan